saya Pendeta Nela Simamora dari GKI Kebon Agung Malang. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berhenti sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan meneguhkan setiap kami di dalam menapaki setiap langkah kehidupan yang harus kami tempuh. Dan firman-Mu inilah yang akan menjadi kekuatan, menjadi penopang, sehingga kami tetap berada di jalan kebenaran. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan yang saya ambil hari ini adalah tetap berarti meski tak disorot. Bapak Ibu, di zaman media sosial seperti sekarang ini, kita mudah mengukur nilai hidup dari seberapa banyak orang melihat kita. Semakin dikenal, maka dianggap semakin berhasil. Semakin sering tampil, maka dianggap semakin penting. Tanpa sadar, kita pun membawa cara berpikir ini di dalam kehidupan rohani. Kita menganggap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah mereka yang berkhotbah di depan banyak orang, atau mereka yang punya jabatan pelayanan, memimpin pelayanan di gereja. Bahkan mereka yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang punya cerita hebat dalam hidupnya. Tetapi menarik, firman Tuhan seringkali mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 11 ayat 29, kita akan mengenal kisah seseorang. Kejadian 11 ayat 29 mengatakan, Abram dan Nahor mengambil istri. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Seorang perempuan bernama Milka. Bapak Ibu, nama ini hanya muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Tidak ada mujizat yang dilakukan olehnya. Tidak ada percakapan Milka langsung dengan Tuhan. Tidak ada kisah heroik yang membuat namanya diingat oleh para pembaca. Dia hanya diperkenalkan sebagai istri Nahor, saudara Abraham. Lalu kisah itu seolah berlalu begitu saja. Kalau kita membaca Alkitab, besar kemungkinan nama Milka akan terlewat begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Alkitab tidak pernah mencatat nama seseorang secara sembarangan. Bertahun-tahun kemudian di dalam Kejadian pasal 22 ayat 20-23, ternyata nama Milka muncul kembali. Kali ini lagi-lagi dia bukan sebagai tokoh utama, tetapi dia disebutkan sebagai seorang ibu yang melahirkan beberapa anak. Dan dari salah satu garis keturunannya, lahirlah Ribka, yang kemudian menjadi istri Ishak. Dan melalui Ribka, garis perjanjian Allah terus berlanjut, hingga akhirnya mengarah kepada bangsa Israel, bahkan kepada kelahiran Mesias. Bapak Ibu, dari kisah ini kita melihat, mungkin Milka bukanlah sosok yang punya kisah hebat. Dia tidak tampil di depan cerita. Dia bukan tokoh yang disorot. Tetapi tanpa dirinya, kisah itu tidak akan lengkap. Allah memakai hidup Milka justru untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mungkin pernah ia bayangkan. Bapak Ibu, inilah cara Allah bekerja yang seringkali berbeda dengan cara pandang manusia. Kita cenderung menghargai apa yang nampak,
Kita mengagumi setiap orang yang berbicara di depan. Kita mengagumi orang-orang yang bisa memimpin, yang terkenal, yang punya pencapaian besar. Tetapi Tuhan juga ternyata bekerja melalui orang-orang yang setia menjalani panggilannya tanpa sorotan. Milka mengingatkan kita bahwa tidak semua orang dipanggil menjadi tokoh utama di mata manusia. Ada orang yang dipanggil menjadi penopang, ada yang dipanggil menjadi fondasi, atau ada yang dipanggil menjadi pribadi yang mempersiapkan generasi berikutnya. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Mungkin ada di antara kita sebagai seorang ibu yang dipanggil setiap hari mendidik anak-anak mengenal Tuhan tanpa pernah naik mimbar. Mungkin ada guru-guru sekolah minggu yang melayani bertahun-tahun tanpa pernah mendapatkan satu penghargaan. Ada penatua, ada pemain musik, ada operator multimedia, bahkan petugas kebersihan gereja. Ataupun mungkin jemaat yang diam-diam setia berdoa bagi pelayanan. Nama-nama mereka adalah yang tidak banyak dikenal, tetapi kesetiaan mereka justru adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak pekerjaan Tuhan yang justru bertumbuh dari kehidupan-kehidupan yang tersembunyi dan tanpa sorotan. Begitu pula dengan Milka yang mungkin tidak pernah tahu bahwa keturunannya akan jadi bagian penting dari rencana keselamatan Allah. Dia hanya menjalani hidupnya dengan setia setiap hari. Tapi justru lewat kesetiaan itulah Allah menggenapi karyanya lewat hidup Milka. Maka dari itu Bapak Ibu jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti hanya karena tidak banyak orang mengenal kita. Jangan pernah mengukur nilai pelayanan yang kita lakukan hanya dari banyaknya pujian ataupun pengakuan orang lain. Yang terpenting bukan apakah nama kita dikenal oleh banyak orang, tetapi seberapa hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk tetap setia meski tak terlihat, meski tak disorot, tetap mengasihi meski kita tidak dipuji. Tetaplah melayani meski kita juga tidak dilihat dan dikenal. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan setiap kehidupan yang dipersembahkan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah ketika kami mudah menilai seseorang, bahkan menilai diri kami sendiri hanya dari penilaian, hanya dari pujian ataupun pengakuan. Ajarilah kami untuk terus setia menjalankan panggilan Tuhan meskipun tanpa sorotan. Kami percaya bahwa lewat kehidupan kami, Tuhan sedang merancangkan karya-Mu yang indah, yang besar. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati.